Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di Dapur Sasa. Di video kali ini saya akan membuat 2 resep bolu jadul, bisa dipanggang ataupun dikukus. Cara buatnya sangat mudah, kali ini saya akan menggunakan takaran sendok. Rasa bolunya enak banget, teksturnya lembut dan tidak seret. Oke, langsung aja kita buat. Jangan lupa terus support channel Dapur Sasa dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Ini dia bahan-bahannya. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di description box ya. Langkah pertama, siapkan wadah bersih, kemudian pecahkan 3 butir telur. Tambahkan 8 sendok makan munjung gula pasir. Untuk takaran munjungnya seperti ini ya teman-teman. Tambahkan setengah sendok teh SP atau emulsifier. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Lanjut kita mixer dengan speed rendah terlebih dahulu. Kemudian perlahan naikkan speed, mixer hingga putih, kental, dan berjejak. Lama mixernya kurang lebih 5-7 menit tergantung mixer masing-masing ya. Nah, tips yang pertama, teman-teman harus mixer sampai adonan benar-benar ringan, putih, kental, dan berjejak. Untuk konsistensi adonannya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan 2 sendok makan susu bubuk. Ini saya saring supaya tidak ada susu bubuk yang menggumpal. Untuk takaran 1 sendok makan susu bubuk seperti ini ya. Kemudian kita mixer sebentar aja asal rata. Selanjutnya masukkan 10 sendok makan munjung tepung terigu yang sudah disaring. Untuk ukuran munjungnya seperti ini ya teman-teman. Di sini saya pakai tepung terigu yang protein sedang atau mereknya segitiga biru. Tips yang kedua, masukkan tepung terigunya secara bertahap supaya adonan tidak turun. Kita mixer sebentar aja. Masukkan sisa tepungnya. Ini kita mixer sebentar aja asal rata, jangan terlalu lama nanti adonan bisa overmix. Kita matikan mixernya, kemudian kita ratakan dengan menggunakan spatula. Selanjutnya kita ambil 2 sendok makan adonan untuk membuat motif bolu. Tips yang ketiga, untuk membuat motif bolu kita ambil adonan yang belum diberi margarin cair, supaya motif bolu tidak tenggelam saat dipanggang. Kemudian kita beri 1 sendok teh pasta coklat. Kalau tidak ada pasta coklat, teman-teman bisa pakai 1 sendok teh coklat bubuk. Kemudian kita aduk rata dan sisihkan. Selanjutnya masukkan 4 sendok makan margarin cair. Tips yang keempat, cara mencairkan margarin jangan sampai berubah menjadi minyak ya teman-teman, karena nanti akan menyebabkan bolu kering dan seret saat dimakan. Masukkan margarin cair secara bertahap, aduk sampai tercampur rata. Untuk takaran 1 sendok margarinnya seperti ini ya. Kita masukkan sisa margarinnya, kemudian kita aduk balik sampai tercampur rata. Tips yang kelima, pastikan tidak ada margarin cair yang mengendap di dasar adonan karena nanti akan menyebabkan bolu menjadi bantat. Oke, ini sudah tercampur rata. Kemudian kita siapkan loyang ukuran 18 x 7. Jangan lupa oles margarin dan taburi dengan tepung.
Kita tuang adonan ke dalam loyang. Sebelum diberi motif, kita hentakan adonan beberapa kali untuk melepaskan udara yang terperangkap di dalam adonan, supaya permukaan bolu tidak berpori. Selanjutnya kita beri motif. Di sini saya pindahkan adonan motif coklatnya ke dalam plastik segitiga. Kita beri motif sesuai selera dan kreativitas masing-masing. Bentuk motif menggunakan sumpit atau bisa juga menggunakan tusuk sate seperti ini. Membentuk motifnya tidak perlu terlalu dalam ya, hanya di permukaannya saja. Oh ya, sambil menunggu membuat motif bolu, jangan lupa panaskan ovennya terlebih dahulu. Nah, ini sudah siap kita oven. Oven di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 50 menit, sesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Tips yang keenam, suhu oven jangan terlalu tinggi supaya permukaan bolunya tidak retak atau pecah. Nah, ini bolu panggangnya sudah matang. Kemudian kita sisir menggunakan spatula seperti ini supaya memudahkan untuk melepaskan bolu dari loyang. Kita pindahkan ke dalam piring, kemudian biarkan sampai bolu dingin. Nah, ini dia hasilnya, motifnya cantik dan tidak tenggelam saat dipanggang. Gimana teman-teman, gampang banget kan bikin bolu cantik, ekonomis, rasanya juga enak, teksturnya lembut dan tidak seret saat dimakan. Resep ini cocok untuk pemula yang takut gagal karena bahan yang digunakan ekonomis, tetapi hasilnya sangat cantik, mengembang, dan rasanya juga enak. Nah, untuk resep yang kedua ini, saya akan membuat bolu marmer jadul, ekonomis dengan cara dikukus. Kali ini saya hanya menggunakan 2 telur, tapi hasilnya super mengembang dan lembut banget. Oke, langsung aja kita buat. Jangan lupa tonton videonya sampai habis. Ini dia bahan-bahannya, teman-teman bisa screenshot atau cek di kolom deskripsi. Pertama, kita ayak dulu 15 sendok makan tepung terigu. Untuk takaran sendoknya segini ya. Jika ditimbang setara dengan 150 gram. Saya menggunakan tepung terigu protein sedang atau mereknya segitiga biru. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder, kita aduk sebentar lalu sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 18 cm, oles margarin, taburi tepung tipis-tipis. Lanjut pecahkan 2 butir telur ukuran besar di wadah bersih. Kemudian tambahkan 10 sendok makan penuh gula pasir, jika ditimbang setara dengan 145 gram. Tambahkan 1 sendok teh SP atau emulsifier. Terakhir, masukkan setengah sendok teh vanilla essence atau vanili bubuk. Kemudian kita mixer dengan speed rendah terlebih dahulu. Perlahan naikkan speednya sampai yang paling tinggi. Mixer sampai adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak. Lama mixernya kurang lebih 7-10 menit, sesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, ini adonan sudah mulai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Kemudian kita matikan mixernya. Untuk konsistensi adonannya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan tepung terigunya secara bertahap. Kita aduk dulu seperti ini supaya saat di mixer tepungnya tidak berhamburan.
Nyalakan mixernya dengan speed rendah, kita mixer sebentar aja, asal rata. Kemudian masukkan sisa tepung terigunya. Kita mixer sebentar saja asal rata. Nanti kita akan lanjut mengaduk dengan spatula, jadi nggak perlu lama-lama ya saat mixer adonan tepungnya supaya tidak overmix. Karena jika overmix, adonan akan mengembang saat di oven tapi mengempis saat bolu sudah matang. Lanjut kita ratakan dengan spatula sebentar aja. Kemudian kita masukkan 80 ml susu cair bergantian dengan minyak goreng. Aduk sebentar asal rata. Kalau tidak ada susu cair, teman-teman bisa pakai setengah sendok makan susu bubuk ditambah dengan air sampai dengan 80 ml. Sekarang kita masukkan 50 ml minyak goreng bergantian dengan susu cair. Kita aduk sebentar asal rata. Masukkan sisa susu cairnya. Terakhir, masukkan sisa minyak goreng. Kemudian kita aduk sampai semua bahan tercampur secara merata. Pastikan tidak ada minyak goreng yang mengendap di dasar adonan supaya bolu tidak bantat. Nah, ini adonan sudah siap kita kukus, sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan pasta coklat, yaitu 1 sendok makan coklat bubuk ditambah dengan 3 sendok makan air panas. Aduk sampai menjadi pasta coklat. Nah, ini pasta coklatnya sudah jadi. Kemudian kita tambahkan adonan bolu secukupnya aja, kurang lebih setengah mangkok. Aduk sampai pasta coklat dan adonan bolu tercampur secara merata. Nah, ini adonan coklat sudah siap digunakan. Lanjut kita siapkan loyangnya, kemudian tuang adonan coklat secara bertahap. Tuang bergantian dengan adonan putih. Ini kita beri adonan coklat dulu di sisi-sisi loyang. Kemudian kita timpa dengan adonan putih. Seperti ini terus, lakukan sampai adonan habis. Tuang adonan coklat bergantian dengan adonan putih. Ulangi sampai adonan bolu habis. Kemudian yang paling atas kita beri adonan coklat. Di tahap ini teman-teman jangan lupa panaskan dulu kukusannya sampai airnya mendidih. Selanjutnya kita beri motif bolu dengan menggunakan sumpit seperti ini. Kita putar-putar sampai ke dalam adonan supaya membentuk motif marmer. Oke, ini adonan siap kita kukus. Nah, ini panci kukusannya sudah saya panaskan dulu. Kemudian masukkan adonan bolu. Kukus menggunakan api sedang cenderung kecil selama 30 menit atau sampai matang. Nah, ini setelah 30 menit kita tes tusuk dulu. Jika tidak ada adonan yang menempel, artinya bolu sudah matang. Kita angkat dan keluarkan dari panci kukusan. Ini dia hasilnya bolu marmer kukus.
Kita sisir dulu pinggiran loyangnya supaya memudahkan untuk mengeluarkan dari loyang. Kemudian kita keluarkan dari loyang. Kita pindahkan bolunya ke cooling rack. Tunggu sampai bolu dingin, kemudian bisa kita potong sesuai selera. Nah, ini dia bolunya sudah dingin, saya pindahkan ke piring saji. Bolu marmer kukus 2 telur ini hasilnya super mengembang dan motifnya juga sangat cantik. Cara buatnya juga sangat mudah, cocok untuk pemula. Bahan yang digunakan juga ekonomis, tapi rasanya enak banget, teksturnya super lembut dan tidak seret saat dimakan. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah berkenan subscribe dan menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.